Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sabinus Suhelmus, kelas C9, NIM 1809061546. Nah, di sini saya membuat yaitu video untuk memenuhi tugas UAS pada pembelajaran pendidikan multikultur. Nah, di sini saya mengambil yaitu soal nomor 1, nah di mana sejarah pendidikan multikultur di Indonesia. Nah, pendidikan multikultur itu lahir sejak 30 tahun yang silam, yaitu sesudah Perang Dunia Kedua, dengan lahirnya banyak negara dan perkembangannya sehingga adanya prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian pandangan multikulturalisme ini dalam masyarakat Indonesia yaitu sebagai praktik keberagaman yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian lambang negara Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna keberagaman dan kesatuan, ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan mengabaikan keberagaman dan budaya. Kemudian di masyarakat Indonesia ini pada masa Orde Baru menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktek kehidupan keberagaman tersebut. Ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitas sebagai masyarakat Bhinneka yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai macam cara untuk mencapai segala kesatuan bangsa. Demikian pula praksis pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabaikan kekayaan kebinekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi. Kemudian, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yaitu disebut dengan era reformasi. Di sini Indonesia mengalami disintegrasi, krisis moneter, ekonomi, politik, agama yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, pada era reformasi, pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang monopoli. Sistem pendidikan dijadikan sebagai untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain, pendidikan multikultur belum dianggap penting walaupun realitas kultur dan agama sangat beraneka ragaman. Kemudian era revolusi ini membawa angin demokrasi sehingga kehidupan kembali wacana pendidikan multikultur sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Dalam era reformasi ini tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Salah satunya mengenai kurikulum di sekolah kita dari semua tingkat dan jenis, apakah setelah merupakan sarana untuk mengembangkan multikultur. Selain masalah kurikulum, juga mengenai otonomi pendidikan yang diberikan kepada daerah agar pendidikan merupakan tempat sebagaimana perkembangan kebinekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian pendidikan multikultur untuk Indonesia memanglah suatu hal yang baru dimulai. Indonesia belum mempunyai pengalaman mengenai hal tersebut, apalagi pada otonomi daerah juga baru disampaikan. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan persiapan untuk mencakup lebih lama memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultur di Indonesia. Nah, bentuk dan sistem yang cocok bagi Indonesia bukan hanya memerlukan pemikiran akademik saja dan analisis budaya atau masyarakat Indonesia yang pluralis, tetapi juga meminta kerja keras dalam melaksanakannya. Kemudian gagasan multikultur bukanlah untuk konsep yang abstrak, artinya yang tidak terlihat, tetapi pengembangan suatu pola tingkah laku yang hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Kemudian selain itu multikultur
tidak berhenti pada pengakuan akan identitas yang suatu kelompok masyarakat atau suatu suku, tetapi juga ditunjukkan kepada terwujudnya integrasi nasional melalui budaya dan yang keberagaman. Kemudian, pendidikan multikultur mengakui adanya keberagaman agama, etnik, dan budaya masyarakat suatu bangsa sebagai mana semestinya adalah budaya yang memiliki keanekaragaman. Kemudian, di sini adanya sebuah kelompok menurut dikatakan Stephen Daggett. Nah, di sini kelompok minoritas baik secara agama, bahasa maupun etnis, sebagaimana juga penduduk pribumi yang belum beradab, sering atau kadang-kadang secara kuat dan buas, itu banyak orang yang harus dikesampingkan terhadap budaya mereka, bahasa, agama, dan tradisi. Kemudian harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan asing serta kebiasaan pada sistem sebagai hasil konsili reproduksi internasional. Nah, kemudian termasuk di dalam adalah pendidikan dan sistem hukum. Nah, konsep pendidikan multikultur di Indonesia itu sendiri menganut konsep demokrasi seperti Amerika, Kanada, bukanlah suatu hal yang baru lagi. Nah, mereka telah melaksanakan terkhususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasis antar orang kulit hitam dan kulit putih. Kemudian bertujuan memajukan serta memelihara integritas nasional. Nah, kemudian di situ juga Indonesia mengikut adanya yaitu konsep pendidikan multikultur di Indonesia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai sejarah pendidikan multikultur yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih.